Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ini storytelling yang ringan-ringan saja, nggak usah terlalu berat begitu Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata 12 Rabiul Awal itu kan terutama hari Senin itu banyak sejarah di dalam agama Islam. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian sampai di mana? Sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian diwafatkan oleh Allah pun tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi itu tanggal tersebut itu sangat bersejarah gitu Pak ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita jadikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai rule of model kita. Atau kita jadikan Nabi ini sebagai qudwah hasanah kita, suri tauladan kita Pak. Kita bangga mestinya punya Nabi Muhammad, ya Pak ya. Kita bangga mestinya punya Nabi Muhammad. Bayangkan Pak, bayangkan ada orang namanya Michael Hart, ya. Namanya Michael Hart itu menulis 100 tokoh berpengaruh di dunia. 100 tokoh berpengaruh di dunia dan nomor 1 yang disebutkan nama siapa Pak? Nama Nabi Muhammad. Padahal dia ini, Michael Hart ini adalah orang non-muslim. Betul Pak. Padahal Michael Hart ini orang non-muslim sehingga begitu buku dipublish, ya Pak? Sehingga begitu buku dipublish maka kemudian banyak komentar dari sana sini, banyak kritikan dari sana sini. Kok mau-maunya kamu menjadikan Muhammad sebagai orang paling pertama berpengaruh di dunia ini? Tapi kemudian Michael Hart memberikan data yang valid Pak, data yang valid bahwa memang betul Muhammad ini orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Bayangkan dari satu orang. Dari satu orang itu bisa sampai Islam kemana-mana. Dari satu orang ini yang katanya buta huruf, Pak. Dari satu orang yang katanya buta huruf ini mampu memimpin umat ini dengan baik. Padahal kalau kita tahu di Madinah, ada 3 golongan di sana. Ada 3 golongan, ada orang Ansar, ya Pak. Ada Muhajirin dan Ansar. Kemudian ada orang kafir Madinah. Kemudian ada orang Yahudi. Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Ya. Ada 3 kelompok agama yang berbeda di sana mampu disatukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik, Pak. Di bawah naungan apa? Di bawah naungan Mitsaqul Madinah. Artinya apa Mitsaqul Madinah? Perjanjian Madinah. Di bawah naungan itu, Pak. Coba bayangkan orang buta huruf. Biasanya kalau namanya pemimpin, apalagi di zaman sekarang, itu kalau di depannya nggak ada doktornya, kayaknya kurang enak dipilih, Pak. Apalagi sekarang kalau nggak ada hajinya, kayaknya kurang enak dipilih. Nabi Muhammad ini, Bang, Nabi Muhammad ini buta huruf tapi mampu memimpin umat dengan sangat baik dari berbagai macam latar belakang agama ataupun suku yang berbeda. Itu Nabi Muhammad. Ya, Pak ya. Sehingga pantas sekali ada orang namanya mantan biarawati, Pak. Namanya Karin Armstrong. Pernah dengar nama itu? Siapa itu Karin Armstrong, Pak? Astronot ya. Kalau astronot namanya Neil Armstrong. Karin Armstrong mantan biarawati. Yang pernah naik ke bulan sana namanya Neil Armstrong. Tapi ternyata selama ini kita digugulin, Pak. Neil Armstrong berangkat ke bulan nggak sendirian. Berdua sama orang Jawa namanya Slamet. Betul, makanya nanti di berita tulisannya Neil Armstrong sudah mendarat di bulan dengan selamat, tuh, Pak. Makanya orang Jawa patut bersyukur itu ada orang Jawa nyampe ke bulan begitu dengan selamat. Begitu. Ya, apalagi ada orang Elon Musk tahu ya. Itu punya ide menggagas bagaimana manusia bisa tinggal di Mars. Kata begitu tuh. Ini orang songongnya minta ampun, Pak. Kenapa? Karena saya pikir ini orang mau ke Mars aja bangganya minta ampun. Dia nggak pernah kemana, nggak pernah ke Indonesia. Lihat itu orang-orang Indonesia, terutama ibu-ibu, Pak. Masuk matahari tiap hari biasa aja.
Betul. Masuk matahari, keluar, masuk matahari nggak bawa papan, keluar bawa tentengan itu. Orang-orang Indonesia, ibu-ibu biasa aja Pak. Kayak nih orang Elon Musk nggak pernah kemana, nggak pernah ke Indonesia. Lihat emak-emak apalagi pas mau lebaran tuh. Iya Pak. Karin Armstrong Pak. Karin Armstrong ini mantan biarawati. Apa nggak deket tuh sama pihak gereja? Karin Armstrong mantan biarawati Pak. Itu dia menulis buku tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad. Karin Armstrong menulis buku tentang Nabi Muhammad dan kemudian ada sampai-sampai di ujungnya dia pernah ngomong begini, saya pengen ketemu nih sama ini orang, begitu. Ibaratnya pengen wawancara Pak, bagaimana kemudian bisa membangun umat ini dengan baik, kata Karin Armstrong. Tuh Pak. Kemudian ada lagi nama Joram van Clifferen. Joram van Clifferen kalau ada van-nya berarti orang mana tuh? Orang Belanda yang kemarin dinaturalisasi ya. Iya, naturalisasi begitu ya. Naturalisasi kemarin banyak dari Belanda. Joram van Clifferen Pak, dia dulu ini dari partai anti-Islam yang dia benci banget sama Islam. Pokoknya dia itu kalau di gedung DPR, bukan DPR kita, DPR sono, nggak tahu namanya apa itu DPR apa bukan, saya nggak tahu bahasa Belandanya. Itu selalu mengkampanyekan apa? Kita harus benci dengan Islam. Islam adalah agama teroris begitu Pak. Bencinya minta ampun. Suatu ketika kemudian Joram van Clifferen ini dikritik oleh ulama dari London. Kamu kalau mau ngomongin Islam, harusnya nanya sama orang Islam. Nih saya dikirimin buku tuh Pak. Dari mana? Dari London. Sirah Nabawiyah. Pakainya bahasa Inggris tapi. Dikirimin tuh. Nanti kalau ada saya kirimin ke BKKM Cinere. Pakai bahasa Inggris. Kita baca bareng-bareng nanti dipimpin sama Ustadz Sinin. Ya, bahasa Inggris versi apa namanya? Inggris Pegon lah begitu kira-kira. Itu Pak Joram van Clifferen dikirimin buku dari London, dibaca 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, kagak terasa sampai di peristiwa perang Uhud. Gak terasa sampai di peristiwa perang Uhud, itu tidak terasa meneteskan air mata, terutama pada apa? Pada cerita ketika Nabi Muhammad, ya, pada cerita ketika Nabi Muhammad melihat pamannya, siapa namanya? Hamzah. Hamzah ini berarti satu susuannya Nabi Pak. Mamang sekaligus satu susuan. Karena Hamzah ini dulu pernah nyusu dengan Suwaibah, ya di sapi kalau kata Kiai Khotib. Suwaibah ini pembantunya atau budaknya Abu Lahab. Ya. Juga Hamzah ini pernah satu susuan Nabi dari Halimatus Sa'diyah. Pak ya. Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini orang Sa'ad bin Bakar. Suku Sa'ad bin Bakar, Pak. Jadi suku Sa'ad bin Bakar ini, ulama ada yang mengatakan bahwa kan Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Gitu Pak ya. Maksudnya adalah 7 suku. Salah satunya itu ada suku Bani Sa'ad bin Bakar. Di samping kemudian misalkan ada Bani Huzail, kemudian ada Bani Tamim, ada Hawazin, ada Quraisy. Itu salah satunya adalah suku Sa'ad bin Bakar. Jadi suku Sa'ad bin Bakar ini juga sangat baik dan sangat bagus mempertahankan kefasihan bahasa Arab. Jadi Nabi Muhammad dengan Hamzah, Pak, ini masih satu susuan dengan 2 perempuan yang berbeda. Satu adalah Halimatus Sa'diyah, kemudian yang satu lagi adalah Suwaibah. Joram van Clifferen, Pak, ketika melihat bagaimana reaksi Nabi, melihat pamannya dimakan jantungnya oleh siapa? Hindun. Hindun itu siapa, Pak? Hindun itu siapa? Mertuanya Nabi, Pak. Mertuanya Nabi. Karena Nabi itu kan nikah dengan Hindun itu kan istrinya siapa? Istrinya suaminya. Istrinya siapa? Abu Sufyan, Pak. Abu Sufyan ini adalah mamangnya. Abu Sufyan ini adalah mertuanya Nabi. Karena Nabi nikah dengan anaknya Abu Sufyan. Baik. Kata Joram van Clifferen, kok ada orang melihat jenazah pamannya yang diobrak-abrik perutnya, kemudian dimakan oleh perempuan, dan dia mampu memaafkan ini perempuan. Makanya ketika setelah peristiwa Fathu Makkah, ini kan Hindun ini merasa nggak enak hati. Dipikirinnya ketika Hindun akan memeluk agama Islam nggak diterima oleh Nabi, Pak. Karena sadar betul bahwa Hindun punya cacat yang begitu banyak terhadap Nabi.
Tapi coba kata Joram van Clifford, kok ada orang kayak Muhammad memaafkan seseorang yang begitu banyak melakukan kesalahan terhadapnya. Jadi Joram van Clifford itu membaca Sirah Nabawiyah, ya kan? Membaca Sirah Nabawiyah dari satu lembar, jadi halaman pertama sampai halaman kelar tebelnya segini nih. Tebelnya segini. Bapak pernah baca buku tebel segini? Paling banter pernah dengerin. Ya, pernah baca buku tebel segini. Quran aja sekarang dipindahin kemari. Ya, Quran aja sekarang dipindahin kemari. Alhamdulillah masih banyak asatidz, masih banyak ulama yang naruh Qurannya di sini, Pak. Makanya kalau beliau-beliau ini nggak ada kan sudah repot. Betul. Sudah repot, apalagi generasi sekarang itu orang kecanduan dengan apa? Gadget. Kan Quran ada di sini sekarang dipindahin. Begitu, Pak. Ya. Bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, Joram van Clifford ini kemudian memeluk agama Islam, masuk Islam, Pak. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, memeluk agama Islam yang dahulu getol menyerang Islam, sekarang berbalik menjadi apa? Menjadi garda terdepan yang selalu membela siapa? Selalu membela Islam. Kalau NU di Belanda, kalau di cabang namanya PCNU apa PBNU ya? PCNU ya. PCNU di Belanda itu sering ngundang Joram van Clifford tuh untuk ngisi apa? Untuk ngisi kajian dan untuk memotivasi. Untuk motivasi para sahabat atau untuk motivasi teman-teman kita yang di sana ataupun mahasiswa yang ada di sana. Begitu, Pak. Coba kita bayangkan bahwa kalau tadi Karen Armstrong nggak sampai memeluk agama Islam, kemudian Michael Hart tidak sampai memeluk agama Islam, tapi kemudian ada rasa salut terhadap Nabi. Makanya kalau kata orang Betawi, ilok amat kita orang Muslim. Ya, ilok amat kalau kita orang Islam, ya. Orang Islam itu nggak begitu mau menjadikan Nabi sebagai suri tauladan kita. Kan kita nih banyak orang ngomong begini, hidup tuh pakai sunnah. Saya pernah diomongin begitu. Nah, hidup tuh pakai sunnah Nabi. Saya bilang, ente sunnahnya cuma 2 hal. Mana? Urusan jenggot sama celana. Saya bilang begitu. Coba kalau mau berbicara soal sunnah. Sunnah itu kan tidak hanya soal jenggot dan soal celana, Pak. Bagaimana cara Nabi berjalan itu sunnah. Bagaimana kemudian cara Nabi minum itu sunnah. Bagaimana cara Nabi makan itu sunnah. Ya kan? Seharusnya kita ini sebagai umat Islam yang memiliki Nabi, yang memiliki gen Nabi maksudnya dalam hal agama, gak usah ributin soal itulah. Gen Nabi dalam hal soal apa? Kita menjadi kuntum khaira ummah katanya. Menjadi kuntum khaira ummah, maka kemudian kita mesti bangga. Mesti menjadikan Nabi ini sebagai suri tauladan. Bayangkan jadi orang kayak Nabi itu nggak ada, Pak. Betul-betul nggak ada. Waktu di Mekah, pernah suatu ketika, ini kan di Mekah ini tempat di mana Nabi ini mengalami berbagai macam penyiksaan. Mengalami berbagai macam kehinaan. Dihina maksudnya sama mereka. Disiksa suatu ketika Nabi pernah sholat di depan Ka'bah. Sholatnya waktu itu bukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Pak. Karena sholat itu kan adanya setelah peristiwa Isra. Tapi sholat ini ada wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Pagi dan petang. Itu ceritanya lagi sholat di depan Ka'bah, Pak. Kemudian apa? Ada orang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Pak, Uqbah bin Abi Mu'ayth ini orangnya kejem banget. Nanti kalau di akhirat ketemu sama dia, kita keroyok rame-rame. Betul, Pak. Kejemnya minta ampun. Uqbah bin Abi Mu'ayth, Nabi sedang sujud. Kemudian apa? Mengambil ember yang isinya kotoran onta, ditimpukin ke Nabi, Pak. Disiramin ke Nabi. Fatimah ini kan sama Nabi 11-12, Pak. Kalau misalkan sahabat kangen ketika Nabi sudah wafat, kalau saya kangen ini pengen lihat Nabi, lihat aja Fatimah. Itu mirip 11-12, cuman beda gender aja. Mirip 11-12 bagaimana jalannya Fatimah itu kayak Nabi, sehingga anaknya Nabi, semua anaknya Nabi itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi wafat kecuali Fatimah. Karena Fatimah itu wafatnya itu 6 bulan setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat. Itu kemudian Fatimah datang menghampiri ayahandanya, dilapin itu sambil nangis. Apa jawab Nabi? Ya bunayya la tabki. Innallaha mani'un abaka. Kata Nabi, ya bunayya la tabki, innallaha mani'un abaka. Wahai anak perempuan, jangan menangis. Innallaha mani'un abaka, sesungguhnya Allah akan apa? Melindungi ayahmu. Coba, Pak. Semakin hari semakin merasakan
begitu kepedihan menghadapi siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, sampai-sampai kemudian diboikot. Umat Islam pernah mengalami pemboikotan. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli di pasar. Ya, Pak? Tidak boleh melakukan besanan sama umat Islam. Diboikot, kemudian tinggal di camp-campnya Al-Muttalib. Al-Muttalib itu siapanya Nabi Muhammad, Pak? Pamannya Nabi. Ali apa bukan pamannya ya? Nabi bapaknya siapa? Abdullah. Bapaknya Abdullah siapa? Abdul Muttalib apa Syaibatul Hamdi? Abdul Muttalib bukan Syaibatul Hamdi. Nah, nanti Maulid buka lagi tuh di Barzanji. Abdul Muttalib itu nama aslinya Syaibatul Hamdi. Kenapa dinamain Abdul Muttalib? Karena kan Abdi Manaf punya anak 4 tuh, Pak. Yang satu Abdi Syam. Nanti dari Abdi Syam turun ke bawah jadi Abu Sofyan. Ya, Pak? Kemudian ada yang satu ada Naufal. Naufal tidak terlalu jelas di dalam sejarah. Kemudian ada satu lagi namanya Hashim. Kemudian ada satu lagi namanya Al-Muttalib. Nah, Al-Muttalib sama Hashim ini sudah mengadakan perjanjian semenjak kecil. Lagi main-main misalkan begini. Nanti kita kalau sampai tua, kita harus selalu membela satu sama lain sampai anak cucu kita. Sehingga Pak, sampai anak cucu kita harus saling membela. Sehingga Bapak tahu Imam Syafi'i ya. Orang mana Imam Syafi'i, Pak? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i orang mana? Lahirnya di mana? Lahirnya di Gaza, ya Pak. Imam Syafi'i tahu Bapak enggak? Enggak, Bapak tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tahu Bapak? Enggak. Baik. Itu Imam Syafi'i, Pak. Kalau dikeatasin, itu nyampainya kemana? Nyampainya ke Al-Muttalib. Keturunannya Al-Muttalib. Sehingga Imam Syafi'i itu dikatakan sebagai apa? Pembela sunnahnya Nabi. Tuh, itu Imam Syafi'i hebat, Pak. Malah sekarang orang banyak kritik Imam Syafi'i. Kan ayah wae. Katanya kalau Imam Syafi'i ahli hadis, kenapa nggak ngambil hadisnya Imam Bukhari? Lah, beda zaman. Kalau Imam Syafi'i ahli hadis, ya Pak, hebatan mana sama Imam Bukhari dan kenapa Imam Syafi'i tidak mengambil hadisnya dari Imam Bukhari? Lah, beda zaman, Pak. Malahan ada yang mengatakan Imam Bukhari itu adalah bermadhab Syafi'i. Tapi Ibnu Rajab mengatakan tidak bermadhab Syafi'i, bermadhab siapa? Bermadhab Hambali. Begitu, Pak. Coba, Pak. Itu Imam Syafi'i masih ke atasnya itu ke Al-Muttalib. Ya, sehingga sesuai dengan apa yang pernah diadakan perjanjian antara Al-Muttalib dengan siapa? Dengan Hashim. Hashim ini barulah kakeknya siapa? Kakeknya Nabi, Pak. Ceritanya Al-Muttalib, Hashim ini nikah sama orang Madinah. Begitu nikah sama orang Madinah, Pak, dapat tanah di sana. Begitu kemudian tidak lama istrinya melahirkan Syaibatul Hamdi, maka kemudian Hashim wafat. Al-Muttalib karena merasa punya ikatan perjanjian pada saat itu, dan ini ponakan saya, akhirnya dari Mekah dia ke Madinah. Untuk siapa? Untuk apa? Untuk ngambil ponakannya ini. Sehingga ketika Nabi ke Madinah itu bukan hal yang asing, Pak. Karena Nabi darahnya dari sana. Neneknya Nabi itu orang sana. Nenek apa? Atasnya nenek apa namanya, Pak? Buyut ya? Buyutnya orang sana. Jadi bukan hal yang asing Madinah itu, Pak. Nah, Syaibatul Hamdi, maka kemudian dibawa oleh Al-Muttalib, dibawa dari Madinah ke Mekah. Karena Syaibatul Hamdi ini mukanya sangat indah dilihat. Rambutnya putih, kayak Pak Ganjar. Ya, ini kalau musim kemarin pasti dianggap kampanye. Untung udah kelar urusannya. Rambutnya putih kayak Pak Ganjar. Dibawalah dari Madinah kemana? Dibawa ke Mekah. Orang-orang Arab ngiranya ini budak. Makanya orang-orang Arab panggilnya Abdul Muttalib. Budaknya Al-Muttalib. Padahal Al-Muttalib udah berulang kali ngomong, ini bukan budak saya, ini ponakan saya. Namanya Syaibatul Hamdi. Ada tuh di Barzanji tuh. Namanya Syaibatul Hamdi. Bukan budak tapi ponaan. Cuman orang Quraisy kagak mau tahu. Enggak, ini pokoknya namanya Abdul Muttalib. Sehingga sampai sekarang orang mengenalnya Abdul Muttalib. Itu bukan Abdul Muttalib tapi Syaibatul Hamdi. Gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengalami pemboikotan, Pak. Punya duit kalau nggak bisa buat beli barang, bagaimana ceritanya coba? Makan duit.
Asal kemudian ada umat Islam mau pergi ke pasar, nanti Abu Lahab nih Pak, ini Abu Lahab sama Jahal songongnya minta ampun Pak. Padahal dia ini kalau saben hari saben Nabi Muhammad membaca Al-Quran suka ngintip-ngintip Pak. Ada satu ketika Nabi Muhammad membaca surat An-Najm. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Itu membaca surat An-Najm, Abu Lahab, Abu Jahal merinding Pak. Merinding dengan bacaan itu karena itu begitu indahnya. Kalau dalam ilmu ulumul Quran ada namanya fawasilul ayah. Atau dalam bahasa Indonesianya itu sajak, semuanya ujungnya sama semua. Kayak misalkan juga dalam surat Asy-Syams itu ada wasyamsi wadhuha ha wal qamari idza tala ha. Ini begitu, Pak. Ya ini kalau dalam ilmu ulumul Quran namanya fawasilul ayah. Begitu. Kalau kita misalkan bisa nyebutnya dengan sajak. Kalau sajak itu kan i ya i semua begitu. Itu Abu Lahab, Abu Jahal sampai menggigil mendengar Nabi Muhammad membaca surat An-Najm. Sampai tidak sadar, sampai ujung ayat kan ada perintah sujud, Pak. Dia ikut sujud, gitu, Pak. Ikut sujud. Makanya kalau ada umat Islam mendengarkan murotal itu panas, berbahaya, Pak. Ganggu nih murotal. Begitu. Dan umat Islam lagi. Begitu. Dibangunin subuh itu merasa terganggu, itu berbahaya. Raja siapa tuh yang ada di Raja Habasyah? Raja Najasyi. Ya, Pak. Raja Najasyi itu, Pak, begitu rombongan Islam datang ke mana? Hijrah ke mana? Hijrah ke Habasyah. Habasyah kan 2 kali itu, Pak. Jadi dalam Islam, hijrah itu ada 3 tempat, 4 kali. Yang satu itu Habasyah. Habasyah pergi ke sana 2 kali itu. Kemudian satu Taif. Tapi Taif hanya Nabi dengan siapa? Dengan Zaid bin Harithah. Kemudian yang ketiga adalah Madinah. Bapak coba, ini sambil kita mikir-mikir soal pemimpin yang baik. Nabi Muhammad ada 4 hijrah dalam mana? Di dalam agama Islam ini. Dari 4 ini, yang Nabi pergi duluan cuma ke Taif. Sisanya sahabat duluan, Pak. Ketika ke Habasyah, sahabat duluan. Nabi ikut ke Habasyah enggak? Enggak. Itu waktu sampai Habasyah, Pak, Raja Najasyi itu nangis terseduh-seduh ketika Ja'far bin Abi Thalib membaca surat Maryam. Padahal waktu itu masih kafir, Pak. Masih non muslim, mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu nangis terseduh-seduh. Betul. Itu Raja Najasyi. Dan kemudian ketika hijrah ke Taif, Nabi yang berangkat sendiri dengan siapa? Dengan Zaid bin Harithah. Dan ketika ke Madinah, Nabi berangkatnya duluan apa belakangan, Pak? Belakangan, yang paling belakangan kan Ali itu. Ali nanti membawa Aisyah, membawa anak-anaknya Nabi berangkat ke sana. Tapi anaknya Nabi kan yang dibawa waktu itu adalah Fatimah karena Zainab belakangan, lakinya non muslim. Kemudian siapa namanya? Utsman, Ruqayyah waktu itu masih di mana? Masih di Najasyi. Sehingga langsung ke sana ke Madinah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada 3 tempat dengan periode 4 kali. Kenapa kemudian ketika hijrah ke Taif, tapi ketika ke Taif Nabi berangkat duluan? Ini potret pemimpin yang baik, Pak. Ketika ke Habasyah, Nabi tahu bahwa di sana itu ada seorang raja yang sangat bijak. Sehingga urusan kenikmatan jangan saya dulu, tapi umat saya dulu yang maju. Itu di Habasyah. Begitu kemudian ke Taif, Nabi tahu di Taif itu akan ada gejolak dan penerimaan yang tidak baik. Kata Nabi, jangan umat saya dulu yang ngadepin. Dan ketika ke Madinah pun Nabi tahu bahwa di Madinah pasti akan diterima dengan sangat baik. Kenapa? Karena sebelumnya banyak ketua sukunya sudah masuk Islam ketika musim haji tiba. Cara bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pemimpin. Bermula dari hal-hal yang kayak begitu. Memprioritaskan apa? Memprioritaskan umat. Sehingga wajar ketika Nabi Muhammad di akhir hayatnya itu yang dipanggil itu bukan Fatimah. Kalau kita kan sakaratul maut ini yang dipanggil apa? Bini 1, bini 2, begitu. Nabi Muhammad atau anaknya deh yang dipanggil. Nabi Muhammad tidak memanggil keluarganya. Yang dipanggil siapa? Umatnya, Pak, kita yang dipanggil coba. Apa kurang sayang beliau sama kita? Makanya kalau kemudian kita mengadakan acara maulid itu cuma ada di Asia doang, Pak. Asia itu pun paling ada Indonesia, Malaysia paling ada. Di Mesir nggak ada maulid, ada paling di daerah-daerah yang tempat di mana Imam Syafi'i itu, kan Imam Syafi'i makamnya di Mesir, Pak. Makamnya di Mesir, nanti ada paling di daerah situ saja yang ada maulid.
Sisanya nggak ada. Alhamdulillah kita masih ada maulid setiap tahun, Pak. Setiap musola ngadain maulid. Sehingga kita mampu mengambil apa? Mengambil ibrah. Mampu mengambil pelajaran dari apa? Dari ceritanya Nabi dan mampu menjadikan Nabi sebagai qudwah hasanah atau role of model kita dalam keseharian kita. Karena kalau kita berpacu atau menggunakan kurikulumnya Nabi, Pak. Menggunakan kurikulum Nabi itu gak bakalan gagal hidupnya. Betul, Pak. Gak bakalan gagal kalau kita menggunakan kurikulum Nabi. Bayangkan, dulu Nabi waktu kecil, begitu lahir sama Aminah, Pak. Sama Aminah itu dikirim kemana? Tadi Sa'ad bin Bakar. Abu Talib. Abdul Muttalib, Syaibatul Hamdi itu menyetujui. Akhirnya dibawa ke sana. Karena ini Nabi, Pak, di sana membawa berkah. Halimatus Sa'diyah punya waktu dari kampung, Sa'ad bin Bakar pergi ke Mekah, itu membawa anak kecil yang dia sebenarnya masih butuh ASI. Tapi karena Halimatus Sa'diyah dalam kondisi paceklik, maka tidak bisa apa? Tidak ada konsumsi yang masuk sehingga ASI tidak keluar. Sepanjang jalan, Pak, Bani Sa'ad ke Mekah itu kan 160 km, Pak. 160 km jaraknya bayi merah. Nabi kan saat itu masih bayi merah, Pak. Dibawa dari Mekah ke Bani Sa'ad, jarak 160 km, jalan kaki atau kalau enggak naik keledai. Tahu kan keledai ya? Keledai itu kenapa kalau dinamakan hewan yang paling buruk? Memang suaranya buruk sekali, Pak. Udah badannya kecil, bawa berat. Bagaimana kira-kira kalau Bapak lihat saya? Kan begitu. Nah, itu jarak 160 km masih bayi merah, Pak. Dibawa begitu. Tapi Halimatus Sa'diyah yang awalnya membawa anak dari mana? Dari Bani Sa'ad ke Mekah. Kan namanya Halimatus Sa'diyah, suaminya namanya Aba Kabshin. Aba Kabshin itu tukang kayu, Pak. Sehingga orang Abu Lahab, Abu Jahal kalau ngedekin Nabi itu, Yabna Kabshin. Gitu. Anaknya Kabshin. Dia nggak panggil Yabna Abdullah. Kenapa? Katanya Abdullah kemuliaan. Kan ngeselin tuh orang. Makanya Bapak nanti kalau di akhirat ketemu Abu Lahab, tonjokin barang-barang yuk gitu yuk. Ngeselin ini orang. Pantesan namanya ada di Quran ya. Jadi anaknya merengek sepanjang jalan, Pak. Karena apa? Merengek sepanjang jalan karena Aus dan Halimatus Sa'diyah tidak mengeluarkan ASI. Padahal dari sana itu bawa onta yang sudah membawa sapi yang sudah sangat tua, kemudian menaiki keledai. Jadi berharap bahwa nanti ini sapi keluar air susunya. Sapi atau onta saya lupa antara dua itu. Pas begitu ketemu Nabi Muhammad, awalnya nggak mau ngambil karena anak yatim, Pak. Lah anak yatim nanti siapa yang bayar saya? Jadi orang Arab memang pada saat itu punya kebiasaan anaknya disusuin sama orang lain, sama perempuan lain. Dan biasanya dibawa, Pak, kontraknya 2 tahun. Ya, kontraknya 2 tahun. Nah, makanya kalau di sapi itu 2 tahun. Kalau udah senior di sapi, ya itu sapi kali ya. Itu, Pak. Kontraknya 2 tahun. Awalnya itu kan mereka rombongan ya, datang dari Bani Sa'ad. Ini saya sampai jam berapa Ustaz ini? 5:30, 5 menit lagi ya. Ya kalau ngomongin sejarah nggak bisa cuma sebentar, tapi nggak apa-apa. Ini kan cuman. Nah, kemudian Pak, Nabi Muhammad SAW kecil, bayi. Ini nggak ada satupun perempuan yang mau ngambil. Karena apa? Karena anak yatim nanti nggak ada yang bayar. Kan orang Bani Sa'ad itu punya aktivitas perempuannya adalah ibu susuan. Profesinya tukang susu. Ya, profesi tukang susu. Akhirnya begitu kemudian tidak ada, teman-temannya sudah pada dapat nih. Halimatus Sa'diyah, tinggal dia yang belum dapat. Akhirnya apa? Awalnya dia udah lihat Nabi, cuma mikirnya anak yatim, begitu kan? Ya sudahlah, daripada saya bawa pulang nggak bawa apa-apa, saya bawa nih anak. Begitu baru ngegendong, Pak, merasa bebannya ini terkurang. Merasa bebannya ini hilang. Begitu digendong, dia takut kalau mau nyusuin nggak bisa. Begitu digendong, kemudian Nabi Muhammad langsung ambil ASI dan keluar dari Halimatus Sa'diyah, Pak. Padahal Halimatus Sa'diyah ini pada saat itu sedang kondisi yang apa? Ekonominya susah. Gak bisa mengeluarkan ASI sama sekali. Gendong Nabi, kemudian Nabi langsung ngambil ini dan mengeluarkan air susu, Pak. Tidak lama kemudian, Aba Kabshin juga mampu memeras susu onta, Pak.
Padahal onta yang dibawanya sudah sangat tua. Anaknya Halimatus Sa'diyah pun bisa minum air susu ibunya sehingga semuanya kenyang, bawa pulang. Itu teman-teman yang jalan duluan belum pada nyampe. Halimatus Sa'diyah jalannya belakangan, nyampe duluan. Begitu nyampe rumah, itu rumput yang tadinya mengering di rumahnya dia. Yang tadinya mengering langsung subur menyambut kehadiran Nabi. Itu Halimatus Sa'diyah punya kambing, Pak. Punya kambing. Punya ternak kambing. Begitu waktu berangkat dari Bani Sa'ad, itu kambingnya kurus-kurus banget. Padahal Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan atau para dedengkot Khalid bin Mughirah, kan bapaknya Khalid bin Walid, namanya Walid bin Mughirah, Pak. Ya, Khalid bin Walid bin Mughirah. Bapaknya Khalid bin Walid itu musuhnya Nabi dan wafat tidak dalam keadaan muslim. Namanya Walid bin Mughirah. Ini kalau saban Idul Adha, Pak. Saban Idul Adha, sebelum sampai Idul Adha, itu orang-orang kafir Quraisy dedengkot-dedengkotnya. Jadi kalau ada kambing beranak, maka kemudian satu dipisah. Diambil nanti diapain? Dikebiri. Dikebiri kemudian dirawat dengan baik. Dikasih makan rumputnya sudah rumput GBK, sintesis. Rumputnya rumput yang begitu, kelas wahid lah. Bukan rumput-rumput yang gocap dapat sekarung begitu. Bukan begitu. Tujuannya untuk apa? Kata dia nih, saya akan mempersembahkan kambing ini untuk Lata, Uzza, Manan. Coba. Itu hebatnya orang jahiliyah, Pak. Jadi kambingnya betul-betul dipersembahkan yang terbaik. Coba. Dipisahkan dulu dikebiri. Orang kan kalau kebiri gemuk. Makanya kalau timbangannya di bawah 50, kebiri aja, Pak. Biar gemuk. Itu dikebiri, Pak. Kambingnya. Sengaja supaya apa? Karena dia mau mempersembahkan kepada dewa, sehingga berhala, maka kemudian dipersembahkan yang terbaik. Makanya kalau kita umat Islam mau mempersembahkan kepada Allah, kasihlah yang terbaik. Kalau kurban jangan yang kurus-kurus. Begitu, Pak. Betul. Asal dipotong, teng, begitu kan. Iya, orang pisau ketemu sama tulang, begitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Sehingga, Pak, itu Nabi Muhammad dari bayi saja sudah membawa keberkahan. Sudah membawa keberkahan. Itu kambing-kambingnya Halimatus Sa'diyah. Begitu Nabi Muhammad hadir di rumahnya, maka apa yang terjadi? Kambingnya mendadak gemuk, Pak. Betul, padahal awalnya kurus. Lucunya rumahnya sebelah punya kambing. Nggak ada yang gemuk. Sebelahnya juga ada rumput, nggak ada yang subur. Cuman di rumahnya Halimatus Sa'diyah aja, rumputnya subur sama apa? Sama kambingnya gemuk-gemuk. Inilah Nabi Muhammad. Dari kecil saja sudah membawa keberkahan, Pak. Sehingga kurang pantas kalau kemudian kita tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Sebagai suri tauladan kita. Sebagai qudwah hasanah kita. Sementara banyak orang-orang di luar sana yang tidak seiman dengan kita, itu begitu salut dengan Nabi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kata Ustadz Sidin sampai jam 5:30, pas banget 5:30. Saya akhiri sampai di sini saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bersama dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf sekali lagi, Pak, namanya ini mah saya bocah lagi storytelling. Jadi kalau ada yang salah-salah omongan, yang lain juga bocah gitu kan. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.